sekolah kita ini. Tapi Pak, semenjak sebelum pensiun, kira-kira apa sih yang menurut Bapak belum sempat saya selesaikan gitu? Kira-kira apa gitu? Ini nanti saya ngomong dengar Bu Eti pula ini jadi PR Bu Eti. Nampaknya harus gitu Pak. Iya. Kalau semuanya untuk kebaikan sekolah, saya rasa mungkin ya. Kalau bisa Bu Eti ya kan seperti itu kan masih ada 3 lahan kosong milik masyarakat. Kalau bisa itu dicari-carikan anggarannya supaya bisa menjadi milik sekolah. Ada lahan Pak, ya kan? Nah, kebetulan Pak Oki ada di sini Bu, bisa aja proposalnya masukkan Bu. berarti kita undang langsung Ibu Eti untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan Ibu Eti kebawasan tahun baru membagikan Pak Lagi kita dari Jakarta. Jadi itu tadi Pak harapannya. Harapannya banyak sebetulnya. Saya ini orangnya aneh Pak. Kalau di kampung kami ada namanya tukang aneh. Saya juga orangnya aneh. Kalau bisa saya itu nggak seperti orang banyak. Karena saya beranggapan ada falsafah yang saya apa. Banyak itu belum tentu betul. Ya kan? Yang banyak itu belum tentu betul. Tapi yang betul itu, yang benar itu pasti sedikit. Gitu. Yang benar itu pasti sedikit. Jadi saya kadang-kadang nggak terlalu juga memaksa diri harus ikut orang ramai, enggak juga. Kalau nyeleneh sekali pun saya anggap seperti itu. Artinya kalau membangun sekolah ini, saya mau nggak seperti yang sekolah lain lah. Kalau sekolah lain ada apa keunggulan sekolah ini? Gitu. Saya mau ada paret yang di depan apa itu Bu? Paret yang di depan SLB itu ditutup, ya kan? Menjadi trotoar itu jalan cinta. Saya mau seperti itu. Nanti ada lampu-lampunya, kemudian beberapa meter itu ada bangku-bangkunya, sehingga anak-anak yang dari sana pulang ada kenangan sama dia. Kenangan saya kalau pulang ya kan berdua sama si Anu, ya kan lewat jalan cinta gitu kan. Karena ini nggak punya, sekolah lain nggak punya. Kalau yang lain ya saya nggak ya sekolah punya. Harus ada sesuatu hal yang apa gitu. Itu jadi saya juga nggak apa Bu ya, nggak juga apa. Tapi itu kemarin pertimbangan saya gitu. Itu segera saya bangun. Ya saya kan nggak tahu juga COVID. Kalau saya tahu COVID kemarin, uangnya nggak kepake, saya bangunkan aja ke situ Pak. Tapi untuk mewujudkan, tapi itulah cita-cita saya Bu. Ada anak-anak ini yang penting kan kenangan ya, ada sesuatu yang dikenang. Karena saya kuliah dulu ada jalannya. Dulu kami kuliah di itu Pak Uti, di Skip ya, yang sekarang apa ya kan? Itu bok kecap itu. Di sana ada pabrik kecap, pabrik baterai gitu. Asal jam 9 kayak gini bok kecap lah itu, ya kan? Jadi kami fakultas teknik itu ya paling jelek. Di depan kami itu ada anak fakultas ilmu sosial. Dia 2 tingkat gitu. Jadi penghubung antara fakultas teknik dengan ilmu sosial itu ada lorong kecil yang beratap seperti itu. Dan bangkunya kiri kanan itu biasanya itu kawasannya kami anak teknik gitu ya. Walaupun itu kan penyeberangan antara 2 fakultas, tapi kami yang menguasai itu lorong cinta. Ini seperti itu, lorong cinta. Karena maklum lah, kita kan anak teknik itu kan laki-laki semua. Nanti kami berharap lah anak ilmu sosial yang lewat di situ seperti itu. Jadi saya mau juga di sekolah ini ada tempat-tempat yang seperti itu yang memberikan bisa semangat kepada anak-anak kita ya Pak. Iya. Untuk mau berangkat sekolah bahwasanya iya harus punya niat ini pagi berangkat belajar dan menjadi kenangan selesai dari kemudian anak-anak yang belakang sana pun nggak merasa dia termarginalkan. Lokal kami paling ujung, padahal mereka punya tempat jalan cinta seperti itu yang tak dimiliki oleh anak-anak yang arahnya kemarin seperti itu. Ya sebetulnya banyak, tapi
nanti jadi beban Ibu Evi pula ya, nggak ada itu Bu Evi ya. Tapi saya rasa untuk menjadikan masukan kepada Bu Evi, insya Allah memberikan semangat bagi sekolah, saya yakin beliau mampu untuk menerima pikiran-pikiran Bapak nantinya. Ya, amin. Langsung saja kita tanya ke Bu Evi, kira-kira bagaimana kesan Ibu saat pertama sekali ke SMK 1 ini, kesan terhadap sekolah ini juga, kira-kira apa sih kesan-kesannya Bu? Pengalamannya juga semenjak masuk ke daerah Kabupaten Batubara. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah, syukurnya begitu banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu masuk ke SMK Negeri 1 Air Putih ini, yang memang tidak pernah terbayang, mungkin seperti Pak Mus juga, tidak seperti air yang mengalir. Saya tiba-tiba ditunjuk, disuruh bulan 6 awal dapat SK perintah tugas ke SMK Negeri 1 Air Putih. Begitu masuk kemari, kesannya seminggu lebaran itu kalau saya tidak salah, lihat-lihat sekolah, wah bagus sekolahnya ini gitu. Karena kebetulan memang saya sudah dengar Pak Muswardi itu Bu, kepala sekolah pertama di situ, dan sekolah itu sekolah favorit. Begitu saya dengar waktu di Medan. Jadi begitu sampai di sini, alhamdulillah sekolah ini begitu besar. Tapi kesannya itu ada sedikit, tapi saya jauh ya dari keluarga. Mungkin seperti tadi kata Pak Muswadi, saya termasuk orang yang kuat untuk berpisah dari keluarga. Mungkin karena dulu pernah almarhum orang tua saya ingin, cita-citanya saya kepingin jadi kepala sekolah, karena dilihatnya saya mungkin termasuk guru yang, ya saya bukan maksudnya mau membanggakan diri, guru yang memang dari pagi sampai maghrib baru pulang dari sekolah. Jadi orang tua saya bilang begini, kamu mau jadi apa di sekolah itu? Kepala sekolah bukan, hanya guru biasa, kenapa kerja terus di sekolah? Kalau jadi kepala sekolah mesti mending gitu, nanti didoakan gitu. Tapi itulah tadi almarhum ibu saya 5 tahun yang lalu sudah berpulang. Cita-cita itu mungkin ya inilah dia Air Putih. Begitu saya masuk kemari di pertengahan Juni ya, saya lihat suasananya begitu membuat saya terharu. Ya Allah, sekolah ini begitu besar. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya motivasi gitu? Apa yang saya bawa dari Medan ingin saya kembangkan di sini? Karena ini sekolah sudah besar, jadi menjadi beban buat saya. Bagaimana sekolah ini lebih bagus lagi, lebih besar lagi, lebih terkenal lagi. Karena Air Putih ini di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, paling terkenal Pak. Memang saya orang Medan, tapi paling terkenal untuk SMK Negeri 1 Air Putih. Ini memang tidak pernah saya bayangkan, dan saya memang benar-benar tidak menyangka dapat tempat di Batubara ini. Apalagi begitu masuk, kenal sama Pak Mus juga menyatakan inilah Bu aset-aset Ibu, inilah titipan saya ke guru-guru, dan apapun yang Pak Mus sampaikan ke saya, insya Allah mudah-mudahan tetap saya ingat dan tetap saya kembangkan. Ini orang-orang baik Bu, ini orang-orang yang bekerja. Jadi maaf Bapak Ibu, di sini juga saya katakan, saya di sini bukan memilih atau menyatakan oh bikin gap atau oh ini seperti ini, tidak. Saya ingin kita semuanya sama-sama membangun. Kerja keras Pak Mus, saya yakin tanpa dukungan Bapak Ibu guru semuanya tidak akan terwujud, dan saya juga mempertahankannya itu lebih sulit. Mungkin kalau Pak Mus membangun sekolah ini dari awal punya nama, kalau saya mempertahankan itu lebih sulit Pak. Seperti cita-cita Pak Mus tentang bangunan tanah yang di belakang ya Pak, kemarin kita baru mau bikin surat tanah, itu juga memang harus dan wajib sepertinya itu nanti Pak komite izin Pak, nanti juga ingin memang dibeli, karena kalau tidak dibeli itu katanya tidak sah. Saya lagi bikin gapura di depan itu tidak sah kalau tidak ikut membeli lahan tanah yang 3 kapling itu kalau saya tidak salah. Karena memang dari satu yang sudah disampaikan oleh Pak Mus kepada
guru itu memang rencananya memang mau dibeli di 2018 ya Pak ya, 2018-2019, tapi mungkin dengan masalah keuangan juga COVID terus berkelanjutan seperti ini, jadi belum. Tapi memang saya berniat itu akan kita tambah lagi, karena kebetulan siswanya juga di Air Putih ini Pak Mus banyak meninggalkan guru dan siswa, asetnya begitu banyak di sini. Jadi saya termotivasi sekali dengan sekolah ini, dan memang niat saya, izinkanlah saya Pak, kebetulan di sini ada Pak Wakil dan Pak Komite, izinkanlah saya membangun sekolah ini lebih maju lagi, ingin berkontribusi, ingin membuat Air Putih ini lebih terkenal. Dan saya juga bilang sama Pak Riyadi, kebetulan sekarang Pak Riyadi wakilnya, kemarin itu SMK Air Putih terkenal dengan otomotifnya. Jadi saya ingin Pak Sabta, Pak Riyadi dan teman-teman yang lain mendukung bahwa saya ingin membuat SMK Air Putih ini juga terkenal dengan kimia industrinya, dengan teknik komputernya. Itu harapan saya. Jadi Pak Mus sudah meninggalkan Air Putih ini jadi nomor 1 di nasional di otomotifnya. Jadi saya juga harus membuat sesuatu perubahan, bagaimana Air Putih ini juga bisa terkenal di jurusan-jurusan program keahlian yang lain. Itu yang ingin memang saya kembangkan di Air Putih. Dan begitu memang masuk kemari, teman-teman juga welcome, kawan-kawan guru mendukung. Apalagi saya masuk di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini kan kondisinya ya kita tidak belajar pakai jarak jauh. Tapi alhamdulillah kawan-kawan seluruhnya setiap bulan saya briefing. Setiap bulan kami Pak tetap mengadakan rapat, dan wajib guru-guru juga membuat classroom. Jadi bagaimana termotivasi siswanya, dan alhamdulillah sudah hampir ini mau jalan 2 bulan, kita sudah pembelajaran bergelombang. Sudah kita lakukan, pemerintah memang mungkin baru kasih izin di Januari, tapi kita sudah melakukan pembelajaran khususnya praktek. Karena SMK ini tidak hanya bisa sekedar bercerita tanpa mewujudkan prakteknya. Kita nggak mau jadi dikatakan sekolah sastra ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya mendukung saya, ya walaupun saya mungkin beda dengan Pak Mus. Ya jelas banyak bedanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Pak Mus itu seorang laki-laki, pembangun sekolah ini, saya ini hanya penerus. Tapi maaf, bukan menikmati hasil. Itu yang harus sama-sama Bapak Ibu dukung. Saya ingin sekolah ini tetap berkembang. Mari sama-sama mendukung. Apa kekurangan saya sering katakan, kekurangan saya, masukan ataupun kelebihan yang terlalu tidak diterima, mari sama-sama saya buka. Waktunya itu terbuka, kapan saja Bapak Ibu boleh menyampaikan. Saya juga terima kasih Pak Oki. Saya sudah bisa kenal batu bara yang memang yang tidak pernah saya mimpikan. Kalau dulu lewat-lewat saja, kalau sekarang kalau dari Medan ke batu bara itu begitu dekat. Ke tempat Pak Mus juga saya sudah begitu merasakan begitu dekat, walaupun memang baru beberapa bulan kita berkenal, tapi saya tetap ingin masukan, tetap ingin dukungan, tetap apa yang Pak Mus cita-citakan, tetap jadi cita-cita itu harus tetap saya wujudkan. Ya seperti tadi bikin di depan untuk anak-anak duduk mojok sekolah ini, waduh. Saya juga sering itu, kebetulan tukang yang sekarang juga kerja dari masanya Pak Mus, pekerjanya juga di sini Bapak itu. Jadi sampai sekarang apa yang belum tersampaikan cita-citanya, alhamdulillah kawan-kawan bilang Bu seperti ini Bu. Nah, itu tadi Pak. Jadi saya begitu senang sekali. Saya juga ingin, sudah berapa kali juga jumpa sama Pak Oki, ingin sekali memang menetap di sini. Memang betul kata Pak Mus, kalau sudah sampai di sini cinta. Saya memang waktu pertamanya itu agak terharu, jauh sekali aku diletakkan di Air Putih ini. Tapi begitu memang masuk di sini, alhamdulillah cinta. Kawan-kawan guru semua tim mendukung apapun kekurangan, apalagi belakangan ini
kita termasuk sekolah yang banyak kegiatan. Bu Supri ini termasuk guru yang paling repot ya Bu, paling sering saya suruh-suruh bikin kegiatan, bikin acara. Teman-teman yang lain lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang tidak saya sebutkan juga memotivasi saya. Waktu kala di sini ombaknya tidak perlu saya ceritakan ombak batu baranya bagaimana, tapi ada sebagian teman-teman saya semangat Bu, semangat. Perempuan itu lebih hebat. Perempuan itu ada orangnya di sini, Bu Supriya, Bu Sarifah, Bu Supri, semua membuat saya termotivasi karena sempat memang agak goyang lah kena ombak batu bara ya Pak. Jadi agak sempat goyang karena mungkin bilang, ibu itu pasti hanya sekedar untuk dari jabatan, nanti mau ke Medan atau kemana. Tidak. Saya seperti air yang mengalir tadi. Kalau masih diizinkan di sini, saya ingin tetap terus di sini. Ingin terus berkarya, ingin cita-cita saya memajukan teknologi, komputernya, kimia industrinya, dan otomotifnya itu lebih berkembang lagi. Itu juga kemarin juga ada dari Pak Oki juga bisa cerita mau buat kejuruan baru ya Pak ya. Saya memang termotivasi juga itu bagaimana untuk kemajuan juga untuk daerah batubara, bagaimana konstruksi alat berat itu kalau tidak salah saya. Jadi kebetulan Pak Wakil juga ada di sini. Saya terima kasih sekali dan saya ingin wujudkan cita-cita itu di tahun ajaran yang baru nanti. Pak Sabta juga kemarin saya ada cerita kita buat grafika karena saya ingin tamatan SMK itu memang benar-benar diterima layak kerja. Saya nggak mau tamatan SMK dia udah tamat SMK otomotif, terakhirnya dia beladang, maafnya seperti itu, atau ya kerjanya di toko. Tidak. Saya ingin tamatan SMK Negeri 1 Air Putih itu tamatannya diterima, siap kerja, wirausahanya jadi. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu kejuruan waktu itu. Saya ingin yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini, bagaimana anak-anak itu tahu, oh ini obeng, ini kuncinya, ini alat prakteknya. Selama ini saya lihat hanya mengarang gitu. Ditunjukkan, jadi kalau ditunjukkan maafnya SMK itu mau ditunjukkan, nampak dia kerjanya. Saya juga belum pernah jadi kepala sekolah, tapi begitu saya kemari, oh iya, ada bakat-bakat kepemimpinan Pak Mus, mungkin termotivasi saya benar. Bapak Ibu, saya terima kasih sekali Pak Mus, ya meninggalkan sekolah ini dan mudah-mudahan Insya Allah panjang umur, sehat-sehat kita, tetap dukung saya, tetap kasih motivasi Bu Epi ini seperti ini. Janganlah Pak Mus nanti menganggap, waduh, saya kan nggak di Air Putih lagi, nanti mencampuri urusan Bu Epi. Tidak. Saya sudah menganggap Pak Mus sebagai abang saya, orang tua saya, karena apapun yang kita tinggalkan, memang ini punya negara, bukan punya diri kita pribadi. Tapi saya yakin apapun yang kita niatkan baik, pasti hasilnya baik. Saya dapat sekolah yang baik. Bagaimana saya mempertahankan sekolah ini yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu lebih berat Bapak Ibu. Beda kalau mungkin saya dimasukkan ke sekolah yang bermasalah. Nah, itu mungkin berbeda. Atau sekolah awal, beda. Ini mempertahankan sekolah yang sudah 1,5 hektar. Bagaimana menambah asetnya, bagaimana menambah gedungnya. Ini syukurnya alhamdulillah karena lagi pandemi. Kalau nggak lagi pandemi Pak, kelas kita kurang. Ya, itu juga ada juga syukurnya. Kelasnya kurang karena rombelnya tahun ini ditambah. Jadi insya Allah tahun depan paling lama mungkin sudah dibeli lah tanah. Amin. Yang di 3 kapling itu. Yang satu sudah ada surat tanahnya sama kita, tinggal belum bayar. Kalau yang 2 masih nego lah, kemarin itu masih mencari-cari yang punya. Itu saja Pak kesan-pesan saya. Kesan saya memang terlalu banyak di sini. 6 bulan, hampir 6 bulan di sini. Banyaklah perubahan. Saya alhamdulillah makin gemuk juga Bapak Ibu. Udah naik 4 kilo. Makan seafood terus ya Bu? Karena di sini makan seafood Pak, benar. Apalagi ya udah kemarin ke tempat Pak Mus, wah
Beli udang gampang, tinggal telepon sama ibu. Ibu juga agak direpotkan karena kebetulan kita belakangan ini sering datang tamu. Jadi Pak Mus ini termasuk juga sama ibu, termasuk juga sering kami repotkan. Pak pesan ikan, pesan udang, waduh. Alhamdulillah keren tadi, bahagia kawan-kawan di sini menganggap saya bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi teman, sahabat. Saya yang memang saya perlukan itu. Kalau kita punya jarak sepertinya tidak terbangun gitu. Kalau sama saya seperti itu, kalau punya jarak, ya bu, salah pun nanti kayak kata Pak Mus, sudah jadi pengusaha sekarang, 1.000 perak, wah, toh begini juga kita, kan begitu. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, ya bu, salah pun kita bilang Pak, pasti guru-guru ini bilang, iya bu, siap bu. Kamu datang kemari ya, jam sekian, iya bu, padahal udah tengah malam. Nah, itulah rupanya kalau kita jadi pemimpin. Tapi saya memang berkeinginan tidaklah ada jarak. Ada memang jarak itu, tapi tempatnya memang mungkin Bapak Ibu tidak perlu saya ajari. Saya terima kasih sekali. Begitu banyak rasa syukur saya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tetap membangun SMK Air Putih ini lebih maju lagi. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eti, ya ikhlas buat Bu Eti. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan untuk sekolah kita ini bisa tercapai